Setelah membahas isu BBM dan pro kontranya, tentu tidak akan ada habisnya. Di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa lebih, BBM sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri, peminat BBM bersubsidi ternyata lebih banyak dibandingkan non-subsidi. Pantas rasanya jika bertanya BBM subsidi milik siapa? Hal tersebut seperti terlihat di sejumlah SPBU di Aceh. Pengguna BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar merupakan kendaraan menengah ke atas, di mana tidak relevan tentunya jika dibandingkan dengan harga kendaraan yang dimiliki. Berdasarkan kuota yang dikeluarkan BPH Migas khusus untuk wilayah Aceh, diberikan kuota biosolar sebesar 365.297 kiloliter untuk tahun 2022. Sedangkan kuota Pertalite untuk Aceh tahun 2022 sebesar 37.465 kiloliter. Kuota tersebut tidak sebanding dengan jumlah kendaraan masyarakat, baik roda 2, 3, 4, hingga seterusnya. Rumit tentunya, apalagi belum adanya aturan penggunaan BBM bersubsidi bagi yang berhak dan yang tidak berhak. Padahal jika memiliki kesadaran tersendiri, kisruh BBM bersubsidi tidak akan terjadi, mulai dari antrian, stok kosong, hingga masalah harga. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan menerbitkan revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Pertamina kemudian menciptakan aplikasi My Pertamina dan pendaftaran subsidi tepat bagi masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi, dengan harapan mampu menekan kecurangan dan penggunaan BBM subsidi kepada yang tidak berhak. Selain itu, pihak Pertamina juga melakukan skorsing bagi SPBU yang terbukti bermain curang. Dalam saat ini kita ada pengenaan sanksi ke 6 SPBU. Namun kalau untuk di masa 2 minggu terakhir ini, ketika terjadi banyak penangkapan oleh pihak kepolisian, saat ini belum ada yang terbukti langsung SPBU. Jadi kami masih menunggu update seperti apa. Ketika nanti memang ada keterlibatan SPBU, kita bisa kenakan sanksi mulai dari penggantian nilai subsidi sampai nanti ke pemutusan hubungan usaha paling terakhir. Seperti Jailani, salah satu warga kota Banda Aceh yang ikut mendaftarkan kendaraannya di website subsidi tepat Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar minyak subsidi, mengaku kurang setuju dengan aturan tersebut, serta berharap ada pilihan lain agar masyarakat awam seperti dirinya mudah mendapatkan BBM bersubsidi. Kurang bagus. Kenapa nih Pak? Jika orang miskin tidak bisa aplikasi dan HP dengan Android, nggak bisa isi Pertalite. Tapi Kalau untuk konsumen yang non-pribumi yang ekonomi ke bawah nggak bagus. Secara langsung punya kad entah ke mana itu nampaknya udah sesuai. Seperti kemarin kan ada logo itu lebih bagus. Seandainya nggak punya KTP yang Android, orang udah bisa ngisi. Harapan besar kepada Pertamina juga diungkapkan masyarakat lainnya, yaitu Nazar. Dengan adanya aturan dan program subsidi tepat, ia berharap tidak lagi harus mengantri berjam-jam dengan kendaraan lain untuk mengisi BBM. Apalagi ia membawa angkutan umum yang harus mengejar waktu agar penumpang sampai di tujuan. Sudahnya lagi seputaran kota Banda Aceh aja, di luar kota nggak ada. Kadang-kadang dari kemarin ini susah, sama SPBU saya cari kan, ini baru depan ya hari ini. Di malam nggak ada. Sudah lama memang, udah sebulan lebih. Ya moga-moga lancar aja, jangan sampai kayak gini kan. Misalnya kita mau berangkat dari malam nggak sempat berangkat dari pagi ini kan. Padahal BBM bersubsidi sudah jelas peruntukannya untuk siapa. Akibatnya banyak masyarakat kecil, golongan menengah ke bawah harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak dengan kuota harian yang terbatas. Dengan adanya aturan program subsidi tepat My Pertamina, kisruh penggunaan BBM non-subsidi dan BBM subsidi untuk siapa dapat terselesaikan. Selain itu, dengan adanya kesadaran masyarakat memilih BBM non-subsidi, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengurangan emisi dengan pemakaian BBM berkualitas juga tentu akan berdampak baik untuk semua pihak di masa yang akan datang. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.